Oke guys, kali ini kita review untuk terkait dengan penggantian seal kruk as belakang atau yang sering disebut kalau di bengkel resminya itu seal crankshaft belakang. Jadi seal crankshaft belakang nama lainnya seal kruk as belakang kalau di bengkel umum. Nah, jadi apa sih itu seal kruk as belakang dan bagaimana dia penggantiannya? Jadi ada seal mesin di bagian belakang mesin, di punggungnya mesin itu ada sebuah seal guys, juga ini. Yang gedenya segini. Tadi saya sebut namanya. Nah, ini dia pada saat kilometernya udah tinggi, dia biasanya suka rembes. Sehingga oli akan netes di bagian tengah-tengah mesin, antara mesin dan transmisi. Itu biasanya oli netes di bawah karena seal ininya rembes nih. Cuman masalahnya seal ini itu kalau kita mau ganti seal ini seal harganya murah, cuma 150 ribuan. Cuman kalau kita mau ganti seal ini, kendalanya adalah kita harus turunin kopling terlebih dahulu. Jadi mau tidak mau ketika kita mau ganti seal ini jasanya cukup mahal karena harus turun kopling. Gitu kan? Ini sama kayak penggantian kopling, harus turunin kopling baru bisa ganti seal ini karena dia ngumpet di belakang mesin, yang mana belakang mesin itu ketutup sama rumah kopling. Nah jadi biasanya kalau kita itu menyarankan ketika sealnya rembes, nanti penggantiannya itu saat penggantian kopling aja. Jadi kalau teman-teman sealnya rembes, seal kruk asnya rembes, ditandai dengan ada bagian oli di tengah-tengah, ya kan, yang kita nilai seal kruk as rembes. Nanti gantinya pas ganti kopling, ketika koplingnya udah jelek. Bagaimana kalau koplingnya masih bagus? Ya nggak apa-apa, tungguin aja sampai koplingnya jelek, baru ntar ganti sealnya. Sementara sealnya belum diganti, karena kopling masih bagus, ya olinya dicek kontrol rutin aja. Jangan sampai kehabisan. Kalau perlu mau ditambah nggak apa-apa sedikit. Gitu. Nah itu untuk penggantian seal kruk as di yang rembes. Nah tapi kalau teman-teman kebalikan, misalkan ganti kopling, tapi kopling sudah jelek nih ya kan, udah jelek, udah slip, udah berat, terus ganti kopling tapi sealnya belum rembes, seal kruk asnya masih bagus, tetap kita sarankan ganti aja karena supaya sekalian ganti. Karena kalau udah sekalian ganti kopling, ganti seal kruk as kan udah nggak kena jasa lagi, cuma bayar sealnya aja, ketimbang teman-teman ganti kopling tapi sealnya nggak diganti. Nah, karena belum rembes, nanti tahu-tahu 2 bulan 6 bulan ke depan koplingnya masih bagus, sealnya tahu-tahu rembes pas kebetulan. Akhirnya mau nggak mau turun kopling lagi 2 kali, bayar jasa mahal lagi. Jadi walaupun sealnya nggak rembes, kalau kita udah ganti kopling mendingan ganti seal sekalian, biar sekalian bagus semua, aman semua gitu. Itu untuk mobil yang manual. Namun kalau untuk mobil yang matic dia agak berbeda. Berbedanya adalah matic itu kan kanvasnya beda kayak kanvas yang manual, relatif kan umurnya lebih lama. Kalau yang manual mungkin 2 tahun 3 tahun, kalau yang matic bisa 10 tahunan kan kalau dirawat. Jadi kalau matic, kalau seal kruk asnya rembes, kalau rembesnya dikit udah biarin aja, olinya dikontrol aja, nambah oli. Tapi kalau rembesnya udah parah, ya netes, harus ganti seal. Tapi harus nurunin matic. Nurunin matic biayanya 2 kali lipat dari nurunin manual. Dia agak mahal. Jadi mau tidak mau kita ya tetap harus turun matic. Nggak usah nunggu kopling matic rusak, karena kopling matic rusak itu lama, umurnya panjang. Beda sama manual, yang mana manual umurnya lebih pendek koplingnya gitu. Nah untuk posisinya ini kita kasih tahu ya, posisi ini di mana sih dia kok bisa ketutupan kopling. Nah jadi di sini guys. Tuh, nih ini kan dia mesin guys. Dia udah dicabut ya rumah transmisinya, nih rumah transmisi tuh pasti lihat. Tuh, itu rumah transmisi, ya kan. Nah ini dia mesin. Nah ini sealnya tuh, ini udah rembes tuh dikit. Tuh sealnya rembes tuh. Nah rembes dikit. Nah, jangankan dia rembes ya, dia nggak rembes aja harus ganti kalau kita udah nurunin kopling. Apalagi rembes, jadi harus diganti. Tuh. Ini crankshaft. Nah jadi dia seal ini untuk nahan oli yang berputar di dalam mesin. Nah kalau dia udah jelek, sealnya otomatis dia akan rembes. Jadi netes di sini tuh. Nah oleh karena itu ini kita harus ganti saat penggantian kopling atau penurunan kopling, ini wajib ganti ya, rembes tidak rembes. Usahakan pakai yang ori biar aman guys. Nah, selain itu juga ada lagi nanti seal transmisi nih ya, di kanan kiri nih. Nah ini di transmisi, ini ada di luar. Ntar ini kita bahas di pembahasan selanjutnya aja. Jadi itu aja untuk review saran penggantian seal kruk as saat ganti kopling. Gitu kan, rembes tidak rembes. Itu judulnya. Oke, makasih banyak atensinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di share, subscribe, like, dan komen. Bagiin ke teman-teman biar jadi manfaat. Terima kasih.